Jadi Rasulullah SAW selama beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy itu ada 4 perjanjian. Jadi 2 di Mekah, 2 di Madinah. Ya, 2 di Mekah, yang 2 di Madinah. Yang di Mekah itu namanya apa? Perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2, atau bisa disebut juga Aqabah Sughra dan Aqabah Kubra. Jadi Aqabah pertama itu dinamakan Aqabah Sughra, Aqabah kecil, perjanjian Aqabah kecil. Kenapa? Karena pada saat itu hanya sekitar 11 orang yang menemui Rasulullah untuk masuk Islam. Setelah Rasulullah mengutus 11 itu dikembalikan lagi ke Madinah, dan dia berdakwah tidak lama kemudian mampu membawa kurang lebih 72 orang untuk berbaiat. Itu yang kita kenal dengan perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Adapun yang 2, setelah beliau di Mekah berjuang kurang maksimal, artinya hasilnya kurang maksimal karena harus diteror, harus dibunuh, harus diusir, harus ditangkap, maka Allah tunjukkan caranya, yaitu amanu wahajaru. Akhirnya beliau hijrah secara makani, yang sebelumnya beliau sudah berhijrah ke Al-Habsi, ke Taif, tapi tidak ada sambutan baik. Akhirnya Rasulullah beserta sahabatnya hijrahlah ke Yasrib atau Madinah. 1 tahun lebih beberapa bulan setelah hijrah terjadilah qital, artinya peperangan. Qital bil qital. Karena kalau sebelum hijrah secara makani tidak ada qital, adanya jihad. Tapi perlu kita ketahui juga, sebelum hijrah itu bisa berbentuk jihadnya qital dan jihadnya hanya sekedar jihad. Tergantung kita bagaimana cara menyikapinya. Maka kadang-kadang kalau kita membaca di grup itu yang terpancing ya, yang grup majelis khilafah itu, orang Aceh itu sebenarnya kalau kita maknai nanti akan lari kepada masa jihad itu bisa berbentuk qital dan bisa berbentuk jihad. Cuman di tengah-tengah kita belum sampai ke arah sana pemahamannya. Dan itu ketika izin kepada ulil amri pasti tidak akan dikasih izin. Mas Ul, saya mau izinin nggak? Oh, nggak bisa. Dalam kondisi begitu. Tapi setelah hijrah nantilah terjadi qital. Fayaktuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqo fit Taurati wal Injil wal Quran. Dahulu juga sama, nabi-nabi sebelumnya juga sama. Maka ketika Rasulullah hijrah, setahun lebih berapa bulan terjadilah perang Badar. Setahun kemudian pada tahun yang ketiga terjadilah perang Badar. Dilanjut dengan perang Khandaq. Maka masuk tahun yang kelima menuju tahun yang keenam. Di tahun yang keenam itulah terjadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Namun perlu kita ketahui bersama, sebelum Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Hudaybiyah, diawali dengan adanya perjanjian atau Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan. Kenapa wilayah Purwasuka mempertahankan materi ini sampai berbulan-bulan lamanya? Sebenarnya punya keinginan yang sama dari PLT wilayah, dari para murabi, Amirul Qura dan Kemasulan, agar dalam kondisi yang semacam ini tumbuh ya di tengah-tengah warga kita ini semangat dan rela berkorban seperti ketika sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan dapat berita hoak bahwa beliau dikabarkan sudah meninggal. Itu sebenarnya intinya. Ya, ketika dengar saudaranya ditangkap, di sana dibunuh, apa yang terjadi? 1340 sekian, ya, 1399 mereka mengadakan Bai'atul Ridwan. Karena pesertanya kan yang ikut itu ada 1400. Di bawah satu Utsman bin Affan dan di sana dikabarkan sudah meninggal, maka 1309 ini mereka mengadakan Bai'at Ridwan di bawah pohon. Ya. Intinya dalam Bai'atul Ridwan itu apa?
Seluruh sahabat pada saat itu siap membela Rasulullah, siap membela sahabat-sahabat Rasulullah, siap mempertahankan dinnya sampai titik darah penghabisan. Titik darah penghabisan itu jangan antum artikan seperti kita nyanyi, kita membaca sajak, membaca prosa. Artinya kita harus masukkan ke dalam kita berjihad itu sampai kapan sih? Sampai mati. Maksudnya itu. Kan orang mati ada darahnya nggak? Hah? Orang mati ada darahnya nggak? Belum pernah mati. Ya, orang mati mah nggak ada darahnya. Bahasa mereka katakan sampai titik darah penghabisan, artinya kita berjuang ini sampai mati. Itu hebatnya. Jadi tahun ke-6 ini tahun yang sungguh luar biasa. Karena apa? Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun itu. Ada yang mengatakan bahwa di tahun 6, ada yang mengatakan di tahun 5. Ya, tahun ke-5 Hijriah. Di situ terjadi suatu peristiwa perang yang jarang diungkap ke permukaan. Apa itu perang yang kita kenal? Perang Bani Mustalik. Pernah dengar? Atau Al-Muraisi. Ya. Itu ada yang mengatakan tahun 5 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 6 Hijriah. Nah, kenapa hal ini perlu saya sampaikan pula dalam materi kali ini? Karena ada peristiwa yang sangat dahsyat dalam peristiwa perang Bani Mustalik tadi, atau Al-Muraisi. Al-Muraisi itu nama sumurnya karena peristiwanya itu. Ya. Persis ketika kita menyampaikan Bayatul Ridwan, itu maksudnya apa? Agar kita semangatnya kembali kepada para sahabat Rasulullah ketika membela sahabat. Nah, kenapa hal ini saya sampaikan dalam perang Al-Muraisi ini? Karena di situ ada 4 permasalahan yang sangat luar biasa dan tidak kalah pentingnya dalam kondisi yang semacam ini kita sampaikan. Jadi kalau dalam hadis yang saya dikatakan bahwa peperangan ini Bani Mustalik itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Sejarah itu selalu begitu tuh, ya. Ada yang mengatakan tahun sekian, datang sekian, tapi nggak beda tipis. Nah, di tahun itu terjadi pertama dalam peperangan Al-Muraisi ini ada peristiwa yang akan menjadikan motivasi dan juga membendung akidah kita. Yang pertama, di dalam peperangan baru saja berkecamuk, mereka masih berada di medan peperangan. Yang pertama terjadi persekongkolan untuk permusuhan antara Muhajirin dan Ansor. Ya, kegaduhan. Jadi Muhajirin dan Ansor sendiri gaduh. Kenapa bisa terjadi kegaduhan? Karena pada saat itu dari suku Ansor kan Rasulullah hijrah ke Madinah itu ada Ansor dan ada Muhajirin. Ya, ada Muhajirin dan ada Ansor, suku yang sangat kuat pada saat, atau jamaah, bukan suku ya, jamaah yang digelari dengan Muhajirin dan Ansor. Mereka terjadi kegaduhan karena utusan dari dari Ansor itu yang bernama Jahjah bersenggolan dengan orang Muhajirin itu dari Jahjah, Ansor itu dari Asnan. Jadi ketika mereka mengambil air di sumur Al-Muraisi ini, si Jahjah itu nepuk pantatnya Asnan. Jadi kalau di Arab beda dengan di Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia ditepuk pantatnya nggak marah. Tapi coba kalau kita jenggotnya digini-giniin, marah nggak? Tiba-tiba, kita tarik-tarik gini, marah nggak kira-kira? Tapi kalau di Arab terbalik. Penghormatan seseorang itu ketika dipegang begininya, Masya Allah, sambil didoain, senangnya luar biasa orang sono. Nah, pelecehan di Arab Saudi itu ketika pantat ditepuk. Nah, ketika Jahjah itu nepuk pantatnya Asnan yang dari Ansor, yang Muhajirin itu Jahjah tadi, terjadilah kegaduhan. Ya, sampai akhirnya Jahjah itu berteriak. Apa teriakan Jahjah itu? Ya ahlal Muhajirin, wahai bangsa-bangsa yang bersekutu dengan Al-Muhajirin,
Artinya orang-orang yang hadir datang dari Mekah hijrah ke Yasrib, bahwa sesungguhnya hari ini saya sedang diserang oleh orang-orang Ansor. Dan begitu juga Asnan. Ketika mendengar semacam itu, Asnan pun berteriak, wahai ahlal Ansor, wahai orang-orang yang berada di bawah naungan Ansor, saya sedang mau diserang oleh Bani Jahjah, oleh orang-orang muhajirin. Jadi terjadi kegaduhan yang luar biasa, sehingga hampir terjadi peperangan dan pertumbuhan yang sangat sengit pada saat itu. Tiba-tiba ada salah satu sahabat yang mengadu pada Rasulullah. Nah, disitulah akhirnya diselesaikan oleh Rasulullah SAW, dan mereka menjadi damai. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, jadi di peristiwa apa tadi? Perang apa? Perang tadi itu yang barusan disebut ini, Al-Muraisi. Ya. Yang kedua, persekongkolan antara orang-orang yang mengikuti Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, berbelok arah kepada presiden yang sedang dicalonkan untuk memimpin Mekah, tapi dia masuk kepada pengikut Rasulullah, yang kita kenal dengan Ra'isul Munafik, rajanya munafik. Siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai hebat. Jadi jangan dikira Salul, Ubay bin, bukan dikira orang bodoh, tidak. Dia itu memang sudah dielolokan untuk menjadi presiden nanti di Madinah. Maka orangnya pinternya luar biasa. Ketika mereka sedang bersekongkolan terjadi, maka biasa ya, munafik itu mulai mengeluarkan syair-syairnya. Dan syairnya yang sangat populer, apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Kita ini antara orang-orang pengikut Rasulullah dan penduduk asli Mekah yang Madinah yang pada saat itu belum bergabung pada Rasulullah, kasaminul kalb, bagaikan orang yang sedang menggemukkan anjing, yang mana ketika anjingnya gemuk nanti akan kembali memakan kepada sang tuan yang menggemukkan anjingnya tersebut. Itu syair yang sangat populer yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Artinya bahwa orang Mekah itu, orang Yasrib itu dianggap sebagai orang, sebagai anjing, sebagai pengembalanya, dan orang-orang Mekah yang hijrah itu bagaikan anjingnya. Jadi kalau nanti sudah mereka berada di Madinah lama-lama semakin banyak, semakin menguasai, maka sang peternak ini, orang penduduk aslinya Yasrib itu akan dicaplok oleh anjingnya, yaitu oleh orang-orang yang berhijrah. Disitulah orasinya seorang Abdullah bin Ubay. Akhirnya pada saat itu yang tadinya mulai berinfak, satu persatu nggak melaksanakan infak, Rasulullah sampai kehilangan. Ya, akhirnya nggak bayar infak secara hampir 50% penduduk yang tadinya taat pada Rasulullah, gara-gara Ubay mengatakan semacam itu, bahwa sesungguhnya kita bagikan kasaminul kalb, orang-orang yang sedang memperbesarkan, menggemukkan anjingnya, yang suatu ketika nanti kami penduduk asli Yasrib ini akan dimakan oleh si anjing yang datang dari negeri Mekah. Yang kedua. Yang ketiga, terbongkarnya. Nah, ini nih yang perlu saya sampaikan. Dalam kondisi yang semacam itu, terbongkarnya munafik. Rasulullah tidak pernah tahu pada saat itu, kecuali satu orang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, bahwa itu adalah musyrik atau munafik. Tapi ketika terjadi perang Al-Muraisi ini, tampak satu persatu. Ya, tampak satu persatu siapa sebenarnya pengikutnya orang-orang yang munafik ini. Nah, orang-orang yang tidak mau membayar hak dan kewajibannya sampai mereka tidak berinfak, itu terbuka akhirnya. Ya. Infak sudah nggak mau, zakat sudah nggak mau, kegiatan-kegiatan struktural tidak mau, semakin tampak, semakin jelas. Maka kalau kita sikapi sekarang ini dalam kondisi yang semacam ini, semakin tampak di tengah-tengah kita ini siapa yang pejuang dan siapa yang pecundang, akan kelihatan tampak betul. Dan ini terjadi kepada zaman Rasulullah SAW, yang akhirnya mereka membelot untuk mengikuti
Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah biangnya, rajanya munafik. Ciri-cirinya tadi wa idza hadasa kadaba. Jadi kalau ngomong itu mulutnya putih, belakangnya hitam. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji nggak pernah tepat. Ya. Wa idza tumina khona. Kalau diberikan amanat, dia berkhianat. Tuh jatuhnya tuh. Itu sudah masuk wa idza tumina khona, dikasih amanah, masa dia berkhianat.